Oke teman-teman, di sini aku membuat video ya untuk menunjang teman-teman belajar di modul 2 ini. Jadi teman-teman tadi kan udah pada mulai ya mungkin gimana tadi juga udah aku jelasin itu sedikit tentang modul 2 ini seperti apa. Mungkin di sini aku bakal ngejelasin dari awal gitu, dari sisi teknik dan codingannya. Dan nanti di video ini juga bakal aku jelasin tentang training hyperparameter yang nantinya bakal jadi tugas ya. Oke. Untuk yang pertama itu seperti yang tadi aku udah jelaskan ya, teman-teman harus install dulu instant.json-nya teman-teman, di mana yang udah tertera di dalam eh, modul gitu ada link si drive-nya di modul 11 kalian download yang instant.js. Kemudian jika sudah di-download, kalian seperti biasa ya di-upload ke dalam si project yang kalian ada gitu. Setelah di-upload, kemudian kalian codingkan untuk menginstal beberapa library ya teman-teman. Salah satu library itu ada TensorFlow, ada Keras, Picker, kemudian ada NLPK. Nah, kemudian setelah menginstal beberapa library, teman-teman mulai mengkodingkan untuk tokenizing-nya ya teman-teman. Dimana seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, fungsi dari si tokenizing itu adalah eh, memotong atau membagi dari sebuah kalimat menjadi beberapa kata gitu teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini pada file aslinya itu yang di sum.json. Di sini ada yang pertama itu ada tag greeting ya teman-teman. Di mana dalam tag greeting itu tuh ada beberapa kalimat ya teman-teman di dalam patterns-nya itu. Di mana salah satu kalimatnya itu ada hi there, kemudian how are you, kemudian ada is annoying there, kemudian ada hey, hello, hello, goodbye, dan lain-lain gitu teman-teman. Nah di sini tuh dalam satu kalimat ini tuh kita akan membagi itu menjadi per kalimat. Ketika kita menjalankan si codingannya, teman-teman, nantinya itu bakal keluar hasilnya gitu. Jadi si hi kemudian sama si there-nya itu dipisah teman-teman, yang awalnya itu di dalam satu kalimat hey there, kemudian diubah atau dipotong menjadi hey, kemudian ada there. Kemudian untuk tag-nya itu tetap ya teman-teman greeting. Kemudian yang kedua itu ada kalimat how are you teman-teman. Nah di si how are you ini tuh sama juga dipotong menjadi per kata, di mana ada kata how, kemudian ada kata are, kemudian ada kata you. Nah, jadi kode ini tuh digunakan untuk memotong dari awalnya satu kalimat menjadi per kata gitu, teman-teman. Nah, ini tuh disebutnya dengan tokenizing, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada untuk pengkodingan lemmatization ya teman-teman, di mana lemmatization ini tuh berguna untuk persingkat, bisa untuk mempersingkat komputasi gitu teman-teman. Di mana di sini bakal menggrupkan atau ya istilahnya menggrupkan kalimat-kalimat yang emang artinya sama gitu teman-teman. Kayak misalkan ada play, playing, played, players, dan lain-lain. Itu tuh kan artinya sama, sama dengan play. Nah, jadi beberapa kata-kata itu yang maknanya sama yaitu play, jadi digabungkan menjadi satu yaitu play aja. Dimana kode itu berguna untuk memperkecil si katanya itu ya teman-teman, supaya nanti ke komputasinya nggak terlalu berat juga gitu teman-teman. Nah, itu disebut dengan lemmatization word gitu teman-teman. Dimana ketika kita menjalankan si kode tersebut, kita bakal mendapat dari 47 dokumen, bakal ada terdapat 9 kelas, di mana ada kelas adverse group, kemudian ada blood pressure, kemudian ada blood pressure search, kemudian ada goodbye, greeting, hospital search, option, pharmacy search, dan juga thanks teman-teman. Ini tuh kelas yang terdapat dalam dataset kita gitu, yang tadi udah kita dengar di lesson.json. Kemudian selanjutnya kita bakal ngedapat hasil dari lemmatization-nya teman-teman. Di mana hasil dari lemmatization-nya itu ada 87,
di mana ada S, A, adverbs, al, noi, ar, ovation, be, behavior, blood, dan lain-lain. Nah, ini hasil dari lemmatization word yang ada pada dataset kita, teman-teman. Nah, setelah tahapan tahapan tokenizing dan juga lemmatization selesai, kita bakal masuk ke dalam training ya teman-teman, di mana dataset yang udah kita pra-processing nantinya kita bakal masukkan ke dalam si variable training, di mana ini tuh adalah sebuah dataset yang udah kita punya sebelumnya, kita bakal convert ke dalam NumPy array teman-teman, di mana nantinya itu bakal si data itu dimasukkan ke dalam model, di mana data yang masuk ke dalam model itu tuh harus diubah dulu ya teman-teman. Nah, diubah itu di sini teman-teman. Nah, di sini tuh ada proses perulangan untuk mendapatkan si data dari variabel stringnya, teman-teman. Di mana di sini tuh hasil keluaran dari stringnya itu ada dua teman-teman. Ada big, kemudian ada juga output raw teman-teman. Di mana yang kita tahu ya pada si variabel training ini tuh di event ada dua masukan, yaitu ada array pertama big, array kedua ada raw dalam satu variabel, yaitu variabel training. Nah, mungkin tadi teman-teman udah ada yang nanya ya, udah ada yang sampai ke dalam tahap ini, ada terjadi error gitu. Kenapa terjadi error? Kalau aku lihat dari codingan yang ada di modul itu tuh, dia si variabel trainingnya itu diubah dulu ke dalam NumPy array teman-teman. Nah, harusnya sebelum di convert ke dalam NumPy array itu kita harus bagi dulu si trainingnya itu untuk array pertama itu yang big sama outputnya itu harus dipisah dulu teman-teman. Nah, di sini itu untuk pemisahannya itu aku langsung aja ya di codingannya ada train X sama dengan NumPy array. NumPy array ini tuh untuk mengconvert dari yang awalnya data biasa ya, yang array dari hasil trainingnya, kemudian dikonvert ke dalam NumPy array. Kemudian di sini diisikan item dengan array ke 0, di mana array 0 ini itu adalah big ya teman-teman, di mana kan kalau array itu diawali dengan 0 itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini itu ada dua, ada big dan juga output, di mana big itu ada pada item dengan array ke 0, kemudian di sini ada perulangan untuk mengisikan satu-satu dari dalam si variabel training teman-teman. Jadi si variabel training itu bakal kita pecah, bakal kita masukkan ke dalam si variabel item dengan nantinya itu item dengan si array ke-0, di mana array ke-0 itu adalah B. Nah, untuk si trainingnya juga sama, kita masukkan, kita convert dulu ke dalam NumPy array, kemudian kita sama lakukan perulangan, cuma di sini array-nya ada satu, di mana array satu itu adalah si output row-nya, gitu teman-teman. Nah, ini tuh untuk tahapan trainingnya. Dan nantinya itu hasil dari si trainingnya itu ada dua ya teman-teman. Ini untuk yang si train X, kemudian yang bawah ini hasil dari si train Y teman-teman. Nah, ini hasil yang dataset yang kita punya tadi di atas ya, ketika kita udah masuk ke dalam si training. Nah, si data ini tuh yang bakal masuk ke dalam model teman-teman. Modelnya itu nanti akan kita buat di bawah. Nah, selanjutnya itu ada tahapan modeling dari si AI yang kita buat, kita sebut AI gitu. Karena kita tuh ada di matkul artificial intelligence. Di mana di sini kita inisialisasikan dulu modelnya itu sebagai model sekuensial, teman-teman. Nah, di sini itu ada ini tuh arsitektur bisa kita sebut sebagai neural network ya teman-teman. Di mana di sini tuh ada beberapa atau bisa kita sebut ada beberapa model teman-teman, dimana yang pertama itu ada model yang pertama, di mana di sini tuh ada dengan Denson,
passionnya itu kita menggunakan ReLU ya teman-teman. Kemudian di sini ada unitsnya itu ada 128. Kemudian ada input shape. Input shape ini itu ada plan X dengan array ke-0 gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada dropout dengan parameter dropnya itu 0,5. Kemudian ada bensin yang lainnya. Di sini activation-nya ada di menggunakan relu. Kemudian di sini ada unitsnya 63. Kemudian masuk lagi ke tahap dropout. Di sini sama parameternya itu ada 0,5. Nah, kemudian yang terakhir itu kita masuk ke bisa bisa dibilang neuron terakhir gitu. Nah, di sini tuh untuk Vincent dengan activation-nya itu softmax teman-teman. Di mana activation softmax ini tuh lebih cocok untuk digunakan untuk pengklasifikasian gitu teman-teman. Dimana kan kalau sebelumnya itu aktivasinya itu ada relu ya teman-teman. Relu ini tuh untuk di si hidden misalnya. Kemudian di sini ada segmen untuk kategori pengklasifikasiannya. Kemudian di sini sebelumnya itu untuk si unitsnya itu kita bakal menjumlahkan si trennya itu ada berapa. Jadi di sini tuh bisa dibilang jumlah kelasnya itu ada berapa. Nah, dari hasil jumlah itu disimpan. Kemudian di sini ada SGD ya teman-teman, ada SGD teman-teman. Yang dimana SGD ini itu adalah optimizer ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauhnya atau di model-model selanjutnya kita bakal membahas lebih dalam tentang si artificial intelligence. Ini untuk tahap awal aja teman-teman mengetahui si AI itu seperti apa gitu ya teman-teman. Kemudian setelah modelnya kita buat, kita akan melakukan model compile teman-teman. Dimana kita akan mengcompile model yang udah kita buat ya teman-teman. Di sini kita menggunakan ada beberapa parameter di dalam compile-nya itu yang pertama ada loss, di mana kita isikan variabelnya dengan categorical cross entropy teman-teman. Kenapa menggunakan categorical cross entropy? Karena kita itu seperti yang kita lihat ya teman-teman, kita akan mengklasifikasikan beberapa kelas gitu. Nah itu tuh bisa dibilang kita bisa disebut masuk ke dalam kategorikal gitu. Kemudian ada optimizer. Nah di sini optimizernya itu ada SGD momen yang udah kita buat itu di atas, di mana learning rate-nya itu ada 0,01, di mana learning rate ini adalah lama belajar mesin itu dalam satu kali epoch ya teman-teman. Kemudian ada momentum, momentumnya itu ada di apa, kemudian ada netstop-nya itu apa, terus di sini ya. Kemudian setelah di-compile si modelnya, kita akan mulai nge-train si modelnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan model fit ya teman-teman. Nah, di sini tuh isian parameter dari model fit-nya itu yang pertama yang tadi ya dataset yang udah kita bagi, ada train X dimasukkan, kemudian ada train Y, di sini itu bake dan juga output raw. Kemudian di sini diisikan epoch-nya itu di 200, kemudian base size-nya itu 5, kemudian flatbush-nya itu 1 gitu. Kemudian nanti kita akan set si modelnya itu sebagai chatbot.h5 itu di mana ini tuh si modelnya kita simpan dengan extension H5 supaya nanti ketika kita membutuhkan si modelnya itu enggak harus nge-training ulang dari awal, tapi kita tinggal panggil aja si modelnya gitu teman-teman. Nah, di sini ada model summary, di mana model summary itu untuk melihat summary dari model kita seperti apa. Jika kita jalankan di sini si bakal nge-training data satu-satu gitu. Dari epoch ke 1 sampai ke 100 dimasukkan ke dalam model. Gitu. Nah, setelah nge-trainingnya selesai sampai 200 epoch, nah di sini tuh bakal keluar hasilnya teman-teman. Nah, di sini tuh di dalam modul sebenarnya nggak ada codingan untuk ngeplot si matriksnya.
Cuman di sini aku tambahkan teman-teman. Nah, jadi hasil trainingannya itu seperti ini teman-teman. Akurasinya itu dari epoch pertama 0 dulu, epoch kedua naik. Itu jadi ketika mesinnya belajar pertama kali dengan lama waktu pembelajarannya 0,01 tuh naik teman-teman ke berapa persen, 1%, naik lagi ke 3%, naik lagi ke 6%, naik lagi ke 80%, teman. Ini tuh persenannya puluhan ya, tapi aku larat. Nah, di sini tuh sampai di akhir trainingnya itu kita stabil ada di 100% ya teman-teman, ada ke bawah sedikit ke 90%. Nah, 90% sih, 98% kayaknya gitu. Nah, ini hasil dari trainingan dengan model yang kita buat gitu teman-teman. Nah, tadi kan ini hasilnya udah cukup bagus ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman aku tugasin teman-teman buat bikin 3 tuningan hyperparameter ya teman-teman, di mana nantinya itu bakal ada 3 konfigurasi yang teman-teman coba gitu. Nah, di sini itu tuningan hyperparameter itu mencakup apa aja sih? Nah, untuk si tuningan hyperparameter itu mencakup beberapa konfigurasi ya teman-teman. Misalkan ya, seperti yang tadi aku udah jelasin, dari misalkan salah satunya itu dari si optimizer-nya teman-teman. Dari si learning rate ya, contohnya itu. Misalkan lama belajar per satu kali epochnya itu ada 0,01. Gimana sih kalau kita ubah si parameter learning rate-nya itu? Jadi kita coba misalkan si learning rate-nya itu kita ubah menjadi 0,1 ya teman-teman. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan lagi gitu ya hasilnya. Kita jalankan lagi modelnya, kita coba learning lagi, hasilnya bakal berbeda atau enggak. Sebenarnya dari sisi tuningan hyperparameter itu bukan hanya di si optimizer aja teman-teman, bisa juga dari banyaknya epoch, base size-nya berapa, itu bisa kalian ubah ya sesuai kebutuhan kalian. Dan ini kalian coba ubah dari sisi learning rate, kemudian dari sisi epoch, kemudian dari sisi base size-nya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah di learning, kalian coba plot lagi hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya, tapi ini nggak jauh beda ya teman-teman, hasilnya dengan yang awal. Kita coba lagi si learning rate-nya kita ubah menjadi 1, misalkan. Kemudian base size-nya kita ubah menjadi 10, misalkan. Kita save, coba jalankan. Kita lihat hasil plottingannya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, si grafiknya itu berubah dari yang grafik awal. Di mana di sini tuh grafiknya lebih ke banyak ininya ya, banyak momen-momen yang tentunya di mana ketika di epoch ke 23-an, di sini sih akurasinya turun banget ke bawah nih. Nah, sedangkan yang tadi awal tuh yang turun ke bawahnya cuma dikit. Nah ini tuh yang tadi kita sebut dengan tuningan hyperparameter gitu. Jadi teman-teman buat 3 konfigurasi ya teman-teman. Kemudian teman-teman analisis dari hasil grafiknya itu seperti apa. Jadi nanti cantumkan 3 grafiknya dan juga analisis dari 3 grafiknya itu seperti apa. Gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk ke bawahnya ini adalah untuk bagian implementasi ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk bagian implementasi ini tuh, kalau di Collab itu nggak bisa digunakan ya teman-teman. Kenapa? Karena si Collab ini itu tidak mendukung untuk GUI ya teman-teman. Jadi teman-teman ininya boleh dikodingkan, tapi hasilnya bakal seperti ini sih. Hasilnya nggak bakal muncul. Jadi aku tekankan kalian untuk tugasnya di ini ya, buat 3 tuningan hyperparameter dengan konfigurasi yang berbeda sesuai yang teman-teman inginkan gitu. Kemudian hasilnya analisis dan si grafiknya screenshot masukkan ke dalam laporan ya teman-teman. Nah, untuk si
Tuningannya itu kalian bisa ubah dari sisi learning rate, momentumnya, kemudian dari sisi epoch, kemudian dari sisi batch size-nya ya teman-teman. Kemudian dari publish-nya juga kalian boleh juga. Nah, dari itu yang disebut dengan tuningan hyperparameter ya teman-teman. Mungkin kalau untuk dari sisi modul 2 ini untuk agen cerdas mungkin aku cukupkan. Mungkin kalian bertanya-tanya sih sebenarnya yang kita codingkan itu apanya gitu. Nah, sebenarnya yang kita codingkan ini tuh adalah program cerdasnya teman-teman. Jadi kayak misalkan AI yang sering kita gunakan ya kayak ChatGPT gitu. Nah si ChatGPT ini tuh dia bisa mengenali apa yang kita perintahkan itu tuh. Nah ini programnya kayak gini pembuatannya teman-teman. Nah itu cuman ini tuh versi low levelnya gitu ya, versi pengenalan awal kita di chatbot gitu teman-teman. Mungkin kalau dari aku sih kayaknya cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa, boleh di grup atau boleh japri ke saya. Nanti untuk tugasnya seperti biasa ya buat laporan di ke depan dikumpulkan. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari aku. Kalau ada pertanyaan nanti bisa gitu ya seperti yang aku bilang. Mungkin aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.